Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Selamat kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mulai menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, saya ajak Bapak Ibu kita satu hati dulu dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih untuk penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin situasi belakangan ini banyak menimbulkan kekhawatiran. Mungkin Tuhan ada peristiwa-peristiwa yang membuat kami khawatir secara manusia. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kematian-Mu adalah bukti yang paling besar bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kematian-Mu adalah karya yang paling terbesar yang Engkau sudah nyatakan bagi manusia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kasih yang terindah hati yang mulia.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat anugerah-Mu
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tiada pernah terukur itu Tuhan. Kami mau memuji bersorak lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja, merapi kami semua ini Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Angkatlah Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan buat Tuhan, segala kemasyuran buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Angkatlah suaramu, yes Tuhan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, yes Tuhan, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, amin, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini minggu yang pertama juga, siapkan hati kita juga nanti untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih
kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa lewati segala sesuatu yang terjadi saat ini. Itu juga karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang kami miliki hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Yes Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya Tuhan, puji Engkau Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, ya Tuhan, membangkitkan
buat pengorbananmu yang luar biasa, yang begitu bernilai, yang begitu berharga. Terima kasih buat kematianmu atas seluruh umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terhingga, tak terbalas kasih-Mu, tak ternilai pengorbananmu Tuhan, tak ternilai kematianmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh mengenal-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bisa mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih buat panggilan pilihan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa buat seluruh jemaat Tegal Alur Tuhan. Biar perlindungan Allah yang Maha Tinggi ada seluruh umat Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan usaha umat-umat-Mu ya Bapa. Dan berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang setiap hari Minggu melayani Engkau Tuhan meskipun secara online Bapa. Terima kasih buat pilihan, terima kasih buat panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pakailah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar seperti yang Kau firmankan Tuhan. Kami rindu bawa jiwa buat Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, beri kami keberanian untuk bersaksi tentang kematian Tuhan, untuk bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Karena kerinduan Tuhan yang paling terbesar itulah Tuhan, kami bawa jiwa untuk kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar apa yang dia katakan itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri.
Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali kita akan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini.
Ya, pagi ini saya mau angkat satu tema tentang mana yang lebih duluan. Nah, saudara, kalau saudara membaca satu dokumen kontrak, katakanlah kontrak dari suatu pembelian barang atau mesin. Nah, biasanya di dalam pasal-pasal di dalam kontrak itu ada pasal yang namanya masa garansi, ya. Nah, di dalam masa garansi itu sering ditulis, ya, kapan masa garansi itu akan berakhir, ya, berapa lama. Katakanlah kalau kita memiliki satu kontrak tentang pembelian mesin dan kita adanya satu kesepakatan bahwa masa garansi itu ditetapkan adalah katakanlah 2 tahun. Nah, 2 tahun itu terhitung dari mana? Nah, seringkali di dalam bagian itu dicantumkan seperti ini. 2 tahun atau 24 bulan terhitung dari saat pengiriman barang itu atau saat setelah barang itu sampai dites dan sudah diuji coba. Sampai di lokasi pekerjaan maksudnya dan sudah diuji coba. Yang mana yang lebih duluan? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulis whichever comes earlier, ya. Mana yang lebih duluan? Maksudnya waktu mana yang lebih dulu tercapai. Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu itu sempat beredar, saya pernah terima satu video singkat dengan satu gambar tentang deretan manusia yang sedang antri, ya. Tapi kata-kata di dalam video itu menunjukkan, ya, ditulis seperti ini, ya. Setiap orang berada di dalam antrian itu menunggu saatnya bagi dirinya itu untuk tiba, maksudnya tiba menghadap kepada Sang Penciptanya. Tak seorang pun di antara yang orang-orang yang antri itu yang tahu, ya, kapan waktunya giliran dia tiba. Tetapi tak seorang pun juga di dalam antrian itu yang bisa meloloskan diri pada satu peristiwa ketika hal itu terjadi pada dirinya. Ketika saat kematian itu terjadi pada dirinya. Mungkin saudara ada yang pernah dapat, ya, gambar video itu, saudara, ya, orang yang berantri begitu, yang paling ke depan itu terangkat naik gitu, saudara, ya, maksudnya itu rohnya itu berpisah gitu dengan tubuhnya. Nah, saudara, kenapa saya angkat, ya, tema ini, saudaraku? Saya merenungkan, saudaraku, di dalam masa pandemi ini, ya, khususnya ketika varian yang baru dari COVID-19 ini terjadi, ya, terutama buat bangsa kita, ya, saya melihat, saudaraku, ya, begitu banyaknya, ya, orang-orang yang, ya, dipanggil oleh Tuhan, dan juga, ya, saya juga melihat, ya, orang-orang baik itu kaya maupun orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kita tahu, ya, bahkan mungkin orang-orang kita kenal, bahkan ada beberapa dari kerabat kita, saudaraku, secara tidak terduga, tidak disangka, saudaraku, ya, itu kembali kepada Penciptanya pada saat, ya, pada masa-masa pandemi ini, ya. Ada beberapa orang yang mungkin merasa terkejut, ya, kok mendadak gitu. Tetapi saudaraku, renungkanlah, saudaraku, seperti apa yang kita saksikan di dalam video tadi, ya, dan apa yang saya kemukakan di depan, bahwa tak seorang pun, ya, akan bisa lolos dari antrian itu.
Nah, tinggal masing-masing dari diri kita itu menunggu giliran kita itu kapan terjadinya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, saudara, bisa terjadi ya kepada siapapun, ya. Dan sekali lagi, saudaraku, dimanapun dan kepada siapapun dan kapanpun itu terjadi. Entah kita, ya, yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau kita yang disambut oleh Tuhan ya, saat kita mati nanti. Ya, dua peristiwa ini, saudara, sama-sama tidak terduga, ya, dan sama-sama tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, yang pertama, ataukah kita yang meninggal duluan seperti mereka-mereka yang sudah menghadap kepada Tuhan saat masa pandemi ini, ya, ataukah ya suatu waktu Tuhan Yesus datang ya untuk yang kedua kalinya untuk menjemput ya orang-orang yang setia kepadanya. Nah, itu juga waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar ini akan membantu kita ya, bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga ini. Walaupun yang sebentar kita akan baca di dalam Alkitab adalah merupakan bagian dari kedatangannya yang kedua kali nanti. Ya, mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 40. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Saudaraku, buka Alkitab saudara di rumah dan saudara membaca bersama-sama dengan saya ayat-ayat ini. Dari ayat 35, perikopnya tentang kewaspadaan. Ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap setia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saya ulang ayat 40. Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudaraku, ayat 38 tadi berkata Yesus datang kembali bisa tengah malam atau dini hari. Ya. Lalu ayat 39 berkata tak seorang pun yang tahu pukul berapa Yesus akan datang kembali. Kemudian dalam ayat 40, Yesus datang pada saat yang tidak disangkakan oleh semua orang. Nah, ini berarti saudara, ya, kedatangannya kembali akan memiliki efek yang mengejutkan bagi semua orang. Begitu juga saat kematian tiba seperti hari-hari ini di dalam masa pandemi ini, saudaraku, ya, khususnya kita melihat ya bahwa orang-orang yang meninggal ya menghadap kepada penciptanya itu juga memiliki efek yang mengejutkan, dalam arti tidak disangkakan. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi yang di luar kendali kita seperti itu, saudara? Firman Tuhan mengajak kita waspada, bukannya ketakutan. Ya. Antara kewaspadaan dan ketakutan itu ada beda, saudara. Kalau kewaspadaan itu artinya menjaga diri dari suatu bahaya, tetapi tetap menjalankan aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan atau diabaikan. Ya, saya ulang.
Kewaspadaan itu menjaga diri dari suatu bahaya atau dari suatu kejadian yang tidak terduga, tetapi tetap menjalankan aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan atau diabaikan. Nah, sikap apa yang diajarkan di dalam Lukas ini, saudara, tentang kewaspadaan? Ayat 35 dari Lukas pasal 12 tadi dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, pinggang berikat itu gambaran dari siap sedia untuk pergi kapanpun waktunya tiba. Dan pelita tetap menyala. Ini berbicara ya tentang kesiapan, kesiapsiagaan, saudaraku. Ya. Kesiapsiagaan di dalam hidup kita kapanpun ya waktu itu tiba. Sedangkan ketakutan ini adalah menjaga diri secara berlebihan dan tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, karena saking ketakutannya ya, saking diliputi dengan suatu kekhawatiran ya akan bahaya yang mengancam, maka dia akan menjaga diri, memproteksi dirinya sedemikian rupa secara berlebihan, tetapi lupa untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang menjadi tugas utamanya. Jadi kondisi orang ketakutan itu seperti sedang beku, saudara, freeze gitu ya, stuck gitu. Ya. Nah, saudara, di dalam zona ketakutan untuk keadaan seperti sekarang ini, saudaraku, kita saksikan ya, ada ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sedang berada di dalam satu zona ketakutan. Ya. Yang pertama, beli stok masker, obat dan lain-lain secara berlebihan, ya, menimbun gitu. Menimbun masker, menimbun obat ya, secara berlebihan, ya. Lalu yang kedua, menyebarkan rasa takut dan marah gitu, Saudara, ya. Ya, karena ketakutan gitu, Saudaraku, ya. Ucapan-ucapannya itu kelihatan, Saudaraku, meluap dari dalam hatinya, seperti firman Tuhan katakan, apa yang kau ucapkan itu keluar dari dalam hatimu, ya. Jadi ucapan-ucapan seorang itu menggambarkan apa yang sedang ada di dalam hati atau pikiran orang itu. Yang ketiga, ya, sering mengeluh, ya. Yang keempat, langsung share berita apapun dari media sosial. Yang kelima, itu mudah marah. Nah, saudaraku, ada orang-orang yang memakai ya, masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran sekarang ini sebagai satu pembelajaran. Ya. Dia tidak mau diliputi atau terus berada di dalam zona ketakutan, tetapi dia memakai momentum waktu atau saat-saat sekarang ini untuk melakukan pembelajaran. Dan tanda-tandanya apa? Ya, orang yang berada di dalam zona belajar, saudaraku. Yang pertama mulai menerima kenyataan. Kedua, stop membaca berita yang membuat cemas. Yang ketiga, stop belanja berlebihan, ya. Seperlunya saja gitu, saudaraku. Keempat, mulai mengenali emosi diri sendiri. Dan kelima, menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Ya, sadar ya keadaannya seperti apa dan kemudian sudah memikirkan gitu, saudaraku, ya, apa yang ia harus lakukan. Dan yang keenam, itu stop untuk membagikan info dari media sosial yang tidak jelas kebenarannya, ya. Ketujuh, menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik, ya, seperti keadaan sekarang ini, saudaraku. Sadar bahwa pemerintah juga ini sedang berpikir keras untuk melakukan bagiannya yang di dalam wewenangnya untuk melakukan yang terbaik, saudara. Bukannya mencaci maki pemerintah dengan ya hal-hal yang penuh dengan suatu ucapan-ucapan yang negatif. Nah,
Kemudian orang yang setelah berada di dalam zona belajar ini dia akan mengalami pertumbuhan, saudaraku. Nah, orang-orang yang ada di dalam zona bertumbuh ini ditandai dengan yang pertama, ya, mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Ya. Yang kedua, menggunakan bakat atau kemampuannya untuk mereka yang membutuhkannya. Ya. Jadi dia share, ya, hidupnya gitu, saudara. Waktunya juga. Yang ketiga, hidup di saat ini dan fokus ke masa depan, ya. Tidak menyesali masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Yang keempat, ya, penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Yang keenam, menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme, ya, bukan menebarkan ketakutan, tetapi menebarkan satu harapan, menebarkan satu optimisme tentang masa depan, ya. Yang ketujuh, mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan, bukannya di dalam ketakutan terus kemudian ya sudah beku di sana, saudaraku, tetapi dia akan, ya, mencari cara bagaimana beradaptasi dengan lingkungan atau situasi yang baru ini, dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari, ya, keadaan-keadaan yang di luar kendali atau di luar kontrol dari dirinya. Yang kedelapan, mempraktekkan keheningan, kesabaran, lalu menjalin relasi dan kreativitas, ya, menjalin relasi dan kreativitas, ya. Sekali lagi saya ingatkan, saudaraku, bahwa pada masa-masa pandemi sekarang ini banyak sekali, saudaraku, materi-materi pembelajaran begitu membanjir, dan orang-orang yang ada di dalam zona pertumbuhan ini akan memanfaatkan momentum itu untuk menyibukkan dirinya dengan mempelajari dan kemudian mempraktekkan, sehingga ia memiliki keahlian-keahlian yang lebih daripada masa-masa sebelumnya. Ia tidak mau waktunya itu terbuang di dalam satu ketakutan, tetapi ia akan mengganti waktu-waktu yang tidak bisa dia luangkan di masa-masa sekarang ini, ya, seperti pada masa-masa yang lalu, saudaraku. Tetapi ia ganti apa yang dia hilang itu, dia gantikan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang punya nilai, ya. Kreativitasnya itu bertumbuh, saudara, ya. Nah, saudaraku, kembali kepada Lukas pasal 12, ya. Ayat 43 dan 47 tadi mengatakan tetap melakukan tugas atau kewajibannya atau kehendak tuannya, ya. Nah, ini tadi, saudaraku, orang yang berada di dalam zona pembelajaran dan bahkan zona pertumbuhan, ya, ia tetap melakukan tugas atau kewajibannya dan kehendak tuannya. Ini kewaspadaan, ya, bukan ketakutan, ya. Tadi saya jelaskan beda antara kewaspadaan dan ketakutan. Kewaspadaan, sekali lagi, ya, sadar akan apa yang terjadi di dalam lingkungannya, tetapi ia juga, saudaraku, sambil menjaga dirinya, ya, terhadap bahaya-bahaya yang mengancam, tetapi ia tidak melupakan kewajiban yang ia harus kerjakan. Nah, seperti, saudaraku, sekarang ini, ya, tetap di dalam batas-batas yang diberikan oleh pemerintah, tetap melakukan pekerjaannya, tetapi ya itu tadi, saudaraku, tetap juga mengerjakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, tidak melupakan, ya, protokol kesehatan. Nah, itu tetap dilakukan sementara ia melakukan kewajiban-kewajibannya. Itu namanya waspada, ya. Kalau ketakutan udah benar-benar mengunci dirinya, saudaraku, dan
memutuskan dirinya dari hubungan-hubungan atau relasi-relasi yang dia miliki, dan dia cuman dipenuhi dengan khawatir, saudara, ya. Hari-harinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang secara berlebihan. Ayat 47 tadi juga dikatakan mengadakan persiapan, ya, mengadakan persiapan. Nah, ini ya saudara yang Alkitab tunjukkan kepada kita, saudaraku, ya. Bagaimana di masa-masa atau bagaimana menghadapi masa-masa yang tidak terduga, bagaimana menghadapi, ya, suatu kejadian-kejadian yang tidak terduga di dalam hidup kita. Ya, Alkitab mengajarkan supaya kita ini waspada, bukan ketakutan. Ya. Ada satu pepatah gitu di dalam ungkapan atau statement di dalam bahasa Inggris yang bilang seperti ini, saudaraku. If you don't plan now, ya, actually you have planned for your failure in future. Maksudnya, kalau Anda tidak merencanakan sekarang, sebenarnya Anda setelah merencanakan kegagalan Anda di masa yang akan datang. Saudaraku, percaya atau tidak akan kehidupan lain setelah kehidupan kita di muka bumi ini, ya. Tetapi kita bisa pilih, saudaraku, mana yang lebih menguntungkan. Entahkah Anda percaya atau entahkah Anda tidak percaya, ya. Walaupun dua-dua ini juga satu sikap atau pilihan yang saudara tentukan sendiri. Tetapi kalau saudara dihadapkan pada pilihan ini, mana sih yang lebih menguntungkan? Ya, entah saudara tidak percaya akan kehidupan setelah kematian ini, atau saudara mempercayai ada kehidupan, ya, yang setelah kehidupan sekarang ini, saudaraku, ya. Kalau saudara pikirkan masa-masa saudaraku, ya, saudara lakukan persiapan dengan tidak melakukan persiapan, ya, itu lebih menguntungkan mana sih, saudara? Ya. Kalau toh saudara tidak percaya apakah itu benar ada kehidupan setelah kematian ini, saudaraku, ya, saudara tidak lakukan apa-apa. Ternyata benar ada kehidupan setelah kematian ini, berarti saudara tidak mempersiapkan diri untuk itu. Ya. Nah, saudaraku, jadi lebih menguntungkan, ya, kita melakukan persiapan sekarang ini, saudaraku, tidak peduli saudara percaya atau tidak, saudaraku. Tetapi bila nanti itu ternyata benar gitu, ada kehidupan setelah kematian, saudara sudah siapkan, ya, diri saudara untuk masa yang akan datang seperti itu. Nah, saudara, ingatkah saudara apa yang Yesus pernah sampaikan tentang orang kaya yang bodoh? Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, apa yang dikatakan, diutarakan oleh Yesus. Orang kaya ini sukses gitu di dalam hidupnya, ya. Usahanya berhasil. Dan dia memiliki satu planning, ya, di dalam hidupnya di dunia ini, ya. Dikatakan oleh Alkitab, ya, usahanya itu maju sampai gudang-gudang tempat menampung hasil dari usahanya itu nggak cukup lagi. Lalu dia berpikir, apa yang harus aku perbuat? Lalu dia ambil keputusan, aku akan memperluas, ya, gudang-gudangku supaya bisa menampung lebih banyak lagi dari hasil, ya, usahaku. Lalu ditimbunlah, ya, hasil usahanya di gudang-gudangnya diperluas, ya. Mungkin membangun gudang yang lebih besar lagi, atau menyewa tempat-tempat, atau membeli tanah kemudian juga dibangun lagi gitu, saudaraku, gudang-gudang yang baru, ya. Menyewa gudang-gudang, pokoknya tempat penyimpanan hasil usahanya ini diperbanyak dan diperluas. Lalu dia berkata, ya,
Dimasukkan ke sana, lalu satu hari ya dia berkata, jiwaku ya, ada banyak padamu ya, barang yang tertimbun-timbun untuk beberapa waktu lamanya ya. Lalu bersenang-senanglah ya, istirahat dan bersenang-senanglah. Saudaraku, Alkitab kemudian mencatat ya, malam itu datanglah saat yang tidak disangka-sangkanya, saudaraku. Saat yang mengejutkannya. Pada malam itu jiwanya diambil daripadanya, saudaraku. Dan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh dia sementara dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan aktivitasnya semasa di bumi ini, tetapi ya dia memikirkan, dia punya rencana untuk kehidupannya di dunia ini, tetapi dia melupakan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, tibalah masa yang tidak disangkanya ini, tibalah masa yang mengejutkan bagi dirinya itu. Malam itu juga ya, dia meninggal, saudara. Usaha yang telah dia lakukan untuk menimbun hasil usahanya ya, bertahun-tahun, saudara, itu tidak ada gunanya buat dia. Ia tidak memiliki persiapan untuk hidupnya di alam yang kekal. Saudaraku, sebagai penutup, inilah saatnya untuk memeriksa diri Anda masing-masing. Masa pandemi dengan banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka, dengan apa yang kita saksikan, baik di lingkaran yang jauh maupun lingkaran yang lebih dekat dalam keluarga atau kerabat kita, saudaraku. Ya. Masa-masa yang dipenuhi dengan hal-hal yang mengejutkan. Masa-masa yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disangka. Nah, saudaraku, apakah Anda ya sudah mempersiapkan diri untuk waktu itu? Apakah Anda sudah berdamai dengan Tuhan sebelum tiba giliran Anda nanti? Firman Tuhan juga memperingatkan kepada kita. Pengajaran tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh adalah gadis-gadis yang malang yang tidak memiliki cukup waktu untuk membereskan pelitanya ketika waktunya itu tiba. Saya pikir kita tidak ingin masuk dalam golongan itu ya, golongan yang tidak siap ya. Ketika masa yang mengejutkan, masa yang tidak disangka itu tiba atas kita. Sebab itu, saudaraku, bagi saudara-saudara yang belum berdamai dengan Tuhan, bertindaklah sekarang ini. Segeralah berdamai dengan Allah. Jalan pendamaian dengannya itu telah disediakan oleh Allah, yaitu di dalam Yesus. Alkitab berkata, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus telah mati untuk menebus dosa Anda dan saya. Percayalah kepadanya. Terus menerus percaya yang terus menerus agar Anda memiliki hidup yang terus menerus, yaitu hidup yang kekal, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita masuk juga di dalam perjamuan kudus sebentar ini. Bapa, tolong kami untuk dibukakan kepada kami kesadaran untuk satu waktu yang akan kami hadapi. Ya, terima kasih Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami ambil sikap dan keputusan bagi yang belum berdamai dengan Tuhan, untuk berdamai segera dengan Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pengampunan dosa kami ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku sekarang persiapkan roti dan anggur. Di dekat saudara kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara
Kalau ada saudara teringat akan hal-hal yang saudara telah lakukan dan saudara tahu itu tidak berkenan, Roh Kudus singkapkan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, segeralah saudaraku bereskan di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan sebelum kita makan dan minum di dalam perjamuan Tuhan ini. Saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Mari saudaraku, kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita mengangkat cawan dan kita minum anggur ini, kita teringat akan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita buat membersihkan kita dari segala kekotoran dosa-dosa yang kita perbuat. Yesus mati, Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus-Mu ini. Terima kasih Bapa buat waktu saat di mana kami boleh mengingat kembali akan Engkau, bahwa Engkau telah mati untuk menebus dosa kami. Engkau telah menyediakan diri-Mu jauh ribuan tahun sebelumnya untuk mengangkut dosa manusia di dunia ini. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Oleh karenanya kami diperdamaikan di dalam Tuhan Yesus dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa sekarang mohon perlindungan-Mu atas umat-Mu di dalam hari-hari yang penuh dengan tekanan-tekanan karena virus yang menular, virus corona yang menular ini. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa atas setiap umat-Mu. Biarlah Engkau simpan kami terus di dalam kepak sayap perlindungan-Mu. Jangan Engkau izinkan penyakit virus menular itu menjamah kami semuanya. Lindungi kami, lepaskan kami dari hari yang jahat ini. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan ya Bapa. Terima kasih. Kami memohon belas kasihan dan perlindungan-Mu atas kami, atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami kasih dan juga atas bangsa negara kami. Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan Bapak Presiden dan seluruh kabinet kerjanya ini. Terima kasih buat mereka yang Engkau pilih untuk memimpin negara ini. Tuhan, Engkau pasti juga memperlengkapi mereka ketika di dalam kemahatauan-Mu Engkau mengetahui saat-saat yang akan dihadapi mereka ya Tuhan, di dalam mereka menjalankan misi-Mu ini. Tapi kami berdoa, bukakanlah mata hati mereka supaya mereka menemukan petunjuk yang telah Tuhan taruh, kesetiaan yang telah Tuhan taruh untuk melewati masa-masa seperti ini, supaya mereka bisa membawa kami, membawa bangsa ini keluar dengan selamat dari tekanan-tekanan dari pandemi karena COVID-19 ini. Memberkati pemerintah kami, memberkati perekonomian Indonesia ini.
Tuhan berkati kesehatan seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Para menterinya Tuhan juga tutup bungkus mereka. Dan biarlah mereka dengan sepenuh hati ya, memberikan yang terbaik dari apa yang ada di dalam dirinya, pikiran, pengetahuannya, untuk bersama-sama dengan Bapak Presiden menanggung dan bahkan mengatasi ya, tekanan-tekanan atau permasalahan karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kepadamu kami memohonkan belas kasihan-Mu atas bangsa negara kami ini. Terima kasih Bapa buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal bila turun atas saudara-saudara sekalian, menghalau segala kekhawatiran, ketakutan saudara, dan biarlah saudara hidup di dalam ketenangan karena saudara telah memiliki pendamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Roh-Nya yang kudus yang diberikan untuk menghibur, memberi kekuatan kepada kita semuanya, biarlah terus menopang kita, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan, amin. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu.